kok lu sesayang ini sama gue gitu loh. Tapi gue kayaknya masih belum yakin kalau gue bisa ngejalanin ini semua karena Allah gitu. Tadinya. Gitu. Karena gimana pun juga kan pada saat kita kehilangan sesuatu pasti ada rasa yang pertama kita rasain adalah kenapa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Global dan Globalis yang rahmati Allah. Jumpa lagi sama kita di sini ada podcast Global Crew yang pasti gue ngobrol sama orang yang spesial hari ini. Gokil ya, spesial kayak martabak. Wah, luar biasa. Halo Bang Heru, apa kabar nih? Waduh, Bang Heru ya. Siapa sih Bang Heru ini ya? Yang kita bakal ngobrol sama itu siapa sih dia? Gitu. Sepenting apa sih dia? Ya gitu kan, kita akan ulas dan selalu karena setiap episode dari Global Crew ini bakal insya Allah ya bakal ada inspirasi yang bisa lo ambil sih gitu. Kita bukan orang-orang yang taat ya, kita masih proses belajar, tapi disinilah kita bisa berbagi apa dari cerita apa, framing apa yang kita bisa petik dan kemudian jadi inspirasi buat kita. Oke ya, nggak usah lama Bang Aru, apa kabar nih? Baik sudah. Keren ya. Lu hari ini keren hari ini. Asik banget nih kayaknya. Gimana nih suasana podcast? Mudah-mudahan tempat ini bisa jadi berkah terus. Amin. Dan ini adalah program gabungan antara Guru Baikku dan Lab Pro ID, di mana jasa dokumentasi yang profesional yang bisa lo gunain buat wedding dan lain sebagainya. Ya gitu, Bang ya. Bang, yang berbasis Islami ya. Oh iya, harus, Bang. Okay. Bang. Ya, gue langsung aja ngobrol. Bang Heru ini adalah seorang fotografer, ya. Fotografer yang udah lama juga lah ya dia belajar lama banget, gue tahu banget lah ya, kenal juga lumayan lama. Gue juga ngeliat berapa sih foto lo di medsos lo ya teman-teman semua ya. Dan gue pernah lihat nih pas kita belum sedekat ini gitu, gue ngeliat lo moto banyak objek ya, lo moto banyak objek banget gitu. Tapi pas beberapa tahun setelah itu gue ngeliat ada lo ngapusin beberapa foto-foto lo gitu. Sebenarnya gue sih mau ngomong dulu maksudnya lewat gini deh. Emang lu suka fotografi itu dari mana sih gitu? Dan maksud gue sepenting apa fotografi dalam hidup lu? Karena gue tau lu bukan fotografer dulu, tapi tiba-tiba kok lu banyak suka moto ya? Dan kebetulan foto keren-keren nih, gitu ya. Nah coba deh lu ceritain dulu nih Bang. Mulai dari mana nih? Oh ya, sebetulnya tuh fotografi itu emang udah lama ya. Yeah. Gue sukanya tuh udah lama gitu awalnya karena memang entah bokap itu hobi juga ataupun memang almarhum itu sering foto-foto atau gimana, dia tuh punya gitu, apa sih namanya? Tustel. Ya betul. Fujifilm MDL 25. Yo itu apa ya? Itu. Ya saking apalnya gue apal itu apa namanya? Jenisnya itu MDL 25. Nah, di situ tuh gue penasaran. Dan memang udah timbul rasa apa ya, kecenderungan Bang. Kayak gini, kita kan nggak bisa ngulang waktu ya. Iya dong. Kita nggak bisa apa namanya balik lagi ke masa lalu yang ya kenang-kenangan mungkin paling nggak foto. Iya, itu sih awal dari situ sih. Sesimpel itu gue mikirnya, wah sesuatu itu harus di capture, harus diabadikan gitu ya. Pada saat itu belum ada video atau apa dan itu cuma ada foto gitu. Jadinya suka pertama belum hobi. Suka dulu gitu. Suka dulu. Iya, kayak gitu sih awalnya. Lu, tapi kan lu nggak langsung tiba-tiba dari suka foto lu suka foto, enggak ya? Ini bisa dibilang otodidak nggak sih? Enggak, otodidak. Iya kan, lu belajar. Gak ada background sama sekali bahkan secara akademis ya. Iya. Nggak ada. Gitu. Soalnya gitu teman-teman. Sekarang kan kalau misalnya fotografi itu di mana-mana sekarang kan kepake banget nih. Beneran, ini era disrupsi 4.0 ini semua tuh kayak ngaruh banget nih. Terutama visual ya. Foto itu kita nggak usah ngomong-ngomong deh, nggak usah jauh-jauh deh. Kita ngomongin Instagram aja dulu kan. Instagram itu kan adalah instan fotografi gitu ya. Itu kan tadinya kan sebenarnya buat foto-foto ya Bang ya. Mesti buat mengabadikan foto kan, kayak view, mandangan gitu kan. Sekarang beralih ke banyak hal, istilah marketing, content creator gitu. Awalnya kan Instagram itu hadir untuk instan fotografi itu kan sebenarnya kan. Jadi kan pakai banget nih. Untuk tuh sejauh mana tuh sampai serius banget nih. Karena gue liat lu udah garap kayak weddingan, ya kan, apa aja lo ini sampai sekarang terakhir lo jadi dokumentasi kajian gitu. Tapi itu ntar yang ngomongin panggil. Tapi yang gue suka
serius apa lu gitu, karena lu kan nggak sekolah fotografi, tapi kok lu kayak tetap aja lu memori kecil lu itu bakal lu inget terus gitu kan. Di bokap sih ya, kan bokap emang idola ya, bokap di mana tuh emang jadi idola ya. Iya, artinya awalnya musuh sih. Musuh besar. Musuh besar. Jadi gini loh, kalau mau cerita sedikit tentang bokap ya. Karena kan bokap mengakhiri fotografi karir lu kan. Iya, paling enggak jadi stimulus lah gitu. Kenapa gue jadi suka foto, karena mungkin ya disediain kamera, kemudian ada beberapa album keluarga itu juga kayaknya lengkap banget dari gue kecil, di akikah tuh gue naik kambing sampai gue di ini segala macam tuh kayaknya ada gitu. Nyatanya emang ya bokap gitu yang rajin kayak gitu, dengan ya mungkin kemampuan fotografinya juga seadanya, tapi karena hobi ya dapat aja sih pada saat itu gue anggapnya. Dan why lo tadi bilang pernah musuhan bokap? Gimana ya ceritanya gini Ran, gue tuh anak pertama. Jadi tuh gue kayak dikasih treatment atau pendidikan yang keras sebetulnya. Bokap lu adalah itu di Depkumdam. Kalau sekarang Depkumdam, dulu tuh Departemen Kehakiman. Sempat jadi sipir juga. Penjara dong. Ya, betul. Di situ. Serigala terakhir. Ya. Serigala terakhir. Ya gituan. Jadinya apa ya? Dibilang pendidikan secara semi militer, ya begitu, gitu, agak keras. Gitu. Tapi pukul. Sorry, ya ada secara fisik, kemudian juga omongan. Tapi dibalik itu semua gitu, pas gue sadar dan gue lihat sekarang gue bentukannya atau pola pikir gue seperti ini. Gitu. Jadi kita jangan underestimate dulu kalau misalkan orang tua kita keras sama kita. Akhirnya ya benar ya. Kemudian kayak ngasih satu tanggung jawab ke kita tuh untuk lu harus lebih dewasa, lu harus punya pikiran yang lebih maju, atau mungkin ini jangan begini, ini jangan begitu. Itu bentuk kasih sayang mereka, cara nyampeinnya seperti beda-beda bang. Mungkin betul. Ada memang yang beranggapan pada saat itu gue juga beranggapan lain. Kesel banget, kayak teman-teman kalau main tuh biasa aja, pulang nggak diomelin, nggak diapain. Itu kalau gue setiap itu udah bisa aja nih. Nah, udah siap-siap aja badan deh, kayak gitu. Tapi makin gue besar, makin gue dewasa, itu jadi satu hal yang nguatin gue gitu. Jadi ini udah jadi hero yang sekarang, yang lebih bisa berpola pikir terbuka. Kemudian jadi lebih ngadepin sesuatu itu nggak ketakutan atau gimana. Karena udah biasa kayak gitu. Lo menyimpulkan bahwa ini keberhasilan budaya pikir lo, kematangan berpikir ya, ini berarti hasil dari tanganin bokap. Walaupun agak keras. Berarti lu bisa keras. Kita nggak tahu juga nih bang. Yang tadi kan lu sempat iri kan sama teman-teman gue yang nggak pernah pukul gitu. Tapi kan banyak juga kan. Apakah dia sekarang nih sukses atau minimal rajin sholat gak sih orang yang dipukul sama teman lu gitu kan, lu ngerasa ngebandingin kan. Gue mau dipukul tapi nggak tahu ya. Kalau gitu nggak. Oh lu nggak ketemu lagi juga sih ya. Nggak terlalu membandingkan gimana sih sekarang dia kayak gimana sih orang-orang yang nggak dikerasin sama orang tuanya gitu ya. Betul. Apakah belum pernah sih gue masuk studi kasus gitu dalam artian kayak itu penting juga teman-teman. Dan yang pasti sih pola pikir pendidikan orang tua itu pengaruh sih. Kita nentuin mau kemana ya, kayak sekarang ini. Jadi seorang dibilang fotografer agak ngeri sedap sih gue sebetulnya. Karena belum ada sertifikasi atau segala macam, tapi ya alhamdulillah ya teman-teman tahunya gue sebagai seorang. Iya, karena gini bang, karena yang baik lagi tadi era disrupsi adalah semua orang nggak harus punya sertifikat untuk menjadi seorang profesional gitu menurut gue. Karena kalau kita ngandelin ijazah misalnya gitu ya, ini buat teman-teman juga nih yang masuk kampus niatnya nggak boleh cuma dapat S1 ijazah nih, karena lu bisa nggak kepake men, lu bisa di kerjaan tuh lu akan kalah juga nih sama teman-teman yang bahkan nggak kuliah gitu. Karena sekarang dibuat konten bagus aja gitu tanpa ada prosedur yang jelas gitu ya, bagus viral itu dia bisa kepake deh. Tapi dan bertanggung jawab ya. Iya betul, harus betul. Jadi gitu. Ini menarik sekali nih obrolan gue. Nah Bang Heru ini ya teman-teman sekalian, dia nih gue kasih tahu juga, dia kan tadi bilang adalah fotografer ya. Tapi selain itu dia juga adalah seorang aktor film-film indie. Iya, ada bang. Iya belum, tapi itu film gokil sih. Lo pengen lihat kan film Bang Heru kayak apa acting dia? Ya lo lihat Vino G. Bastian sih 12-13 lah dia ya.
Kita lihat dulu filmnya, judulnya Bang Sejenak. Kita nonton film Sejenak yang diperan oleh Bang Heru. Check it out. Kata orang, hidup itu singkat. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita harus berbuat baik terhadap orang lain. Walaupun kebaikan itu hanya hal kecil. Tapi, setidaknya kita pernah mencoba. Dan tidak menyerah untuk selalu berbuat baik. Kok dia tidur di sini? Ada lagi nih. Yang tadi pagi udah. Dari siapa ya? Jatuh dari langit. Bodo amat lah. Woi Beko, maksud lo apa nih? Loh, kok lo malah marah-marah? Masih untung gue kasih duit. Lo kira gue tuh minta-minta? Lo udah berandalan belagu pula. Wah, rese lo emang lo. Terus, kalau bukan pengemis, ngapain lo tidur di situ? Jaket lusuh begini masih ngelak bukan pengemis. Wah, rese lo. Dah aja pagi-pagi. Gila kali. Kalau nggak diambil, sayang juga. Tapi gimana ya? Bodo amat lah. Heran gua, banyak orang aneh pagi-pagi.
Gue ikutan ya. Sini sepatunya. Gue udahan ah. Bu, rokoknya 3 batang ya, Bu. Lo lagi? Kirain udah mati di jembatan. Berguna juga kan duit yang gue kasih ke lo. Makanya, apain sih tiap hari mabok-mabokan? Gak penting. Ah, bacot. Buru. Mana rokoknya? Dikasih tahu yang bener malah marah-marah. Pantes aja hidup lo susah. Dengerin kata orang aja nggak mau. Ah, bacot lu. Kayak ibu. Kuping gue basi udah denger nasihat kayak begitu. Oh iya, nama lu siapa ya? Mau ngapain nanya-nanya nama gue? Penting banget emang. Ngocong nih bocah ya. Yaudah, nama gue Joy. Thank you ya. Tuh cewek, mukanya kayaknya gak asing ya. Tapi pernah gue lihat di mana ya? Ya, habis lagi. Dia ternyata. Gue gak nyangka. Ternyata gue pernah nolong tuh cewek ya waktu itu. Siapa nih? Dikasih tahu yang benar malah marah-marah. Pantes aja hidup lo susah. Dengerin kata orang aja nggak mau. Kirain udah mati di jembatan.
Gila, gimana? Hah? Actingnya main sama itu Kijoy. Joy, bukan Kinder Joy. Sponsor Kinder Joy, tolong kasih duit. Enggak ya. Oke. Oh, itu film lo yang buat, Bang? Lo direkturnya sama teman-teman? Ya, awal mulanya sih emang akibat apa ya? Kayak orang penasaran gitu. Kita foto udah yang seperti tadi lo sebelumnya kan di opening bilang. Gue ada berapa hasil foto ya. Hasil foto yang keren. Hasil foto yang ibaratnya ya bisa dikatakan lebih banyak gitu. Lebih banyak. Nah, sekarang tuh memang agak lebih tertarik ke sinematografi atau videografi. Iya. Karena lebih bergerak kan. Iya, lebih bergerak. Namanya kadang-kadang kita kalau senang sama sesuatu itu kalau udah coba untuk ngedalamin lagi ternyata ada lebih ini loh, ada lebih asik loh segala macam. Nah, itu sih yang buat gua tuh lebih coba yuk bikin ini. Oh, itu lu direkturnya, produsernya atau gue sebetulnya jujur deh kalau masalah strata dalam kerja satu produksi itu gue belum tahu banyak gitu sebetulnya gue jadi apa, tapi ya emang di situ akhirnya gue belajar dan tanya gitu juga di beberapa teman-teman juga yang udah memang udah biasa untuk melakukan itu. Di situ gue bertindak sebagai bisa dibilang scriptwriter juga, jangan-jangan scriptwriter, director, terus ya aktornya gitu. Nah, itu film dan lu total lu teater ya dulu, anak teater kok sampai kayak gua dulu organisasinya Paskibraka. Serius lu? Kurs ini dia Paskibraka ternyata. Sampai tingkat mana nih? Tingkat wali kota. Jadi kalau di Paskibraka itu tingkat kota madya wali kota itu sebetulnya sama yang ditugas di provinsi atau di nasional. Cuman kita beda penempatannya aja. Oh, berarti udah ketemu presiden waktu itu? Belum. Oh, belum. Wali kota lebih ke wali kota. Wali kota Jakarta Timur itu. Paskibraka, Bang, serius, Bang. Oh, ini berarti hasil dari tangan dingin bokap. Nah, iya itu. Iya dong. Ya disiplinnya. Iya dong, disiplin dong. Orang yang mikir-mikir enggak bakal bisa nih. Iya. Ya kan, enggak bisa kita latihan gitu. Ya betul gue bisa sih. Jadi dia kan dulu PBB kena soalnya gitu. Itu keren. Bang, sekarang kita ngomongin ini, Bang. Tadi lu film udah kan, jadi lu fotografer juga, lu main film juga di film indie. Ya, ini kalau produser lihat aja ya, kalau keluar Punjabi tuh bisa direkrut lo. Iya. Geli malah. Lebih ke geli. Oke. Lu tim produksi juga, lu belakang layar juga, lu inframe juga. Nah, di dalam postingan lo berapa? Lu adalah Instagram lo @herunugraha. Erlangga dong. @herunugraha. @heru_erlangga. @heru_erlangga. Sorry. @heru_erlangga. Lu deh ngomong. Instagram dia adalah @heru_erlangga. Erlangga. Nah, waktu itu gue ngeliat ini, Bang, di postingan tuh banyak tuh ya. Sorry nih ya. Ini gak kan buat edukasi teman semua. Lo foto objek semua banyak banget objek yang lo fotoin, termasuk sorry ladies yang mungkin kelihatannya agak-agak naughty gitu. Ya posisi gue lihat. Tapi pas tahun 2 tahun lagi gue nggak ada tuh. Nggak ada, dan dulu gue udah mulai ngaji gitu di beberapa tempat gitu. Kenapa nih gitu? Emang lu kenapa sih lu bener-bener maksudnya pensiun fotografi atau lu ngurangin aja konten-kontennya gitu yang lu bahasin, karena kan kita tahu sendiri kan nih, Bang, tantangan fotografer kan ya cewek foto. Nah tuh gimana tuh? Ibaratnya orang bawa mobil atau bawa motor sport gitu, palingan cuma bisa dapat 1 atau 2 cewek lah. Iya. Tapi kalau seorang fotografer dengan satu kameranya itu, dia mau ajak 5 cewek juga nggak masalah. Oh iya, benar-benar. Karena objek foto itu dengan 1000 macam alasan. Iya, benar-benar. Itu sih bukan masalah konteks itu. Ini kan selalu. Tapi katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Sebetulnya pada saat itu memang berawal dari komunitas-komunitas yang suka foto ke fashion, make up, terus model segala macam ya. Akhirnya ke situ dulu gitu loh, kayak orang apa ya? Kayak orang mampir. Gitu. Namanya komunitas seiringnya kita suka hobi kan, satu hobi itu pasti kita mencari dong gitu. Teman-teman yang sevisi atau
yang bisa mengembangkan lagi nih apa yang kita cari itu apa. Gimana caranya untuk mempertajam skill kita. Pasti ngumpulnya mana? Awalnya di situ. Ya, fotografer tuh ya memang yang paling banyak memang lari ke model-model perempuan ya. Dan entah kenapa memang ketertarikan dunia fotografi kan memang ke hal-hal kayak gitu ya, yang menampilkan sosok ke seksi, kemudian keindahan segala macam lah, yang berbalut seperti itu lah. Pasti ya. Tapi entah kenapa ya udah kayak males aja sih, maksudnya dalam artian bukan males sih, lebih udahlah ya udah tahu nih yang teknik seperti ini nanti caranya kayak gimana segala macam. Kemudian apa ya yang bikin gue pindah pelan-pelan nih, pindah objeknya ya gitu ya, kayak ini ya pengen berguna aja sih buat agama. Kayaknya gue selama ini belum berguna gitu loh. Bukan gue belum ikut berkontribusi untuk mensiarkan atau memberitahu ke halayak umum tuh seperti apa gitu ya. Mungkin kalau kita yang belum tahu, misalkan ada acara-acara kayak gitu kan, ya paling enggak gue bisa kontribusi di situ loh. Gitu. Jadinya ya itu sih yang baru sekarang itu poinnya sih. Group Brothers dan Group Ladies, jawaban Bang Heru agak mengejutkan buat gue sih terutama. Jadi ternyata kenapa akhirnya dia sekarang tuh lebih sering mengikuti ustadz di mimbar atau crowd kajian. Ternyata Bang Heru ngerasa gue kurang berguna nih gitu. Ya kan ulama-ulama tuh bilang sih emang manusia yang paling terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Ya lo emang gokil sih, lo syiar emang parah sih. Maksudnya gini bang, ketika lo motoin seorang ustadz di mimbar, terus orang-orang itu nge-like hasil postingan lo, itu kata guru guru ngaji gua ya, itu setiap like-nya dia itu pahala lo tuh terus. Amin insyaallah. Ya, karena dia pertama suka gitu, terus publikasi, dan bayangin lu motoin berapa juta orang misalnya, lu posting itu berapa orang yang suka, belum lagi yang suka doang ya, yang like tuh lu pahala, belum lagi akhirnya dia besoknya datang karena postingan foto lu nih. Itu gila sih, lu kayak perang tapi nggak bersenjata. Senjata lu tuh nggak sadis gitu. Jadi kayak buat bius ya. Gila keren banget nih acara di mana nih. Ya kan kita kan kalau misalnya acara musik ya, dulu kan pas gue aktif musik kan ngeliat crowd, ya gila senang mata banget nih. Ini acara di mana, besok gue akan datang nih acara ini. Ya kayak lu nih, gila kajian kok anak muda semua isinya. Wah gue bener ngaji nih. Itu kan awal kan dari foto kan, dari publikasi itu. Nah itu tuh keren banget sih. Ya awalnya juga kayak gitu ya. Kayak kita ngeliat foto model atau foto event segala macam kan ada larinya ke situ ya. Iya. Untuk mengundang orang pengen tahu, pengen lebih bener nggak sih gitu. Meskipun terkadang ya lebih bagus di foto daripada kenyataan. Iya. Dan gue berharap sih itu juga bisa dipakai untuk mensiarkan gitu. Karena kan sekarang kan balik lagi ya konten segala macam itu berbentuk audio visual ataupun foto. Iya betul. Benar-benar gitu sih yang mencoba untuk intinya sih ambil bagian sih. Ambil bagian sih, kontribusi sih. Apa ya? Ibaratnya mau sampai kapan balik lagi. Jadi kayak ada beberapa teman-teman juga kan, entah itu profesinya apa sekarang tapi dengan profesi yang dia bisa, kemampuannya dia yang bisa, itu akhirnya dia coba ikut berkontribusi dari situ. Cakep nih. Jadi teman-teman semua jangan kecil hati. Teman-teman bisa nulis tentang artikel Islam. Ya, teman-teman bisanya cuma kontribusi harta. Nah, langsung aja kita buka sekarang donasi di kajian Kuroba. Kalau lo mau teman-teman mau kontribusi kegiatan support harta teman-teman ya kan, mungkin sibuk gak bisa datang, langsung aja teman-teman bisa kirim ke rekening BCA di nomor 7151274190 atas nama Muthoharoh ya. Saya ulangi lagi, BCA di nomor 7151274190 atas nama Muthoharoh. Itu langsung bisa support kegiatan Guruba Youth Crew yang ngadain kajian 2 pekan sekali dan kegiatan podcast kayak gini, dan masih banyak lagi agenda yang Guruba Youth Crew lakukan. Wah, Bang, keluarga udah, ya kan? Tadi lo lengkap nih, ya kan? Lo fotografer, ya kan? Lo sekarang 2 keluarga. Lo juga suka otomotif ya?
Pernah kan lu? Iya, pernah. Lu tahu tentang otomotif? Gue liat Bang Yuri juga fokus di otomotif ya, klasik-klasik motor. Banyak banget sih. Enggak terlalu banyak banget lah. Pernah hobi gitu. Pernah hobi ya? Pernah hobi gimana sih? Pernah hobi fotografi, otomotif, lebih ke motor-motor klasik ya? Klasik. Motor klasik, vintage gitu. Sekarang Bang Heru udah punya anak 3. Iya, putri 1 putra. Putri gini. 3 putra, 4 anak. 3 putri, 1 putra. Pertama, istri support banget kan nih perubahan lo yang agak drastis ini, yang jadi sering tahlim gitu. Karena gue lo tetap aja dengan tampilan lo ya, tetap gahar gitu, tapi lo sering di masjid gitu, sering ngaji gitu, sering datang gitu dengerin. Ini istri support nih apa perubahan lo tuh? Support. Lebih ke ya yang penting jangan lupa istirahat segala macam dan ngatur waktu tetap gitu kan, karena kan sekarang kan pekerjaannya juga lebih ke freelance dan lebih ke fokusnya ke fotografi sama videografi gitu. Jadinya memang ya sambil melatih juga kan, karena kan kalau skill tersebut kita nggak latih ya bisa nggak tajam juga. Gitu. Anak lo sekarang ada 4. Yang pertama SMK kelas 1. Oh, itu gede. Remaja nih, ini sosok. Nih lu gokil Bang. Ini sosok dimana ayah dibutuhin banget di masa remajanya putri lo nih. Apalagi perempuan Bang, ya kan? Harus menjadikan ayah sebagai idolanya. Ya nggak main-main. Ya, sekarang banyak terjadi teman-teman semua. Banyak teman-teman yang kita remaja yang dikondisi moral ya, hancur moralnya. Ya pacaran, kemudian hamil luar nikah sebagainya gitu. Sebenarnya masalah itu satu teman-teman di keluarga, khususnya di ayah. Maka jadi laki-laki ini jangan main-main gitu ya Bang ya. Gue agak keras nih soal laki-laki, terutama khususnya ayah nih ya. Ayah sebanyak kan rata-rata sekarang suka sibuk di luar sendiri, libur di kerja aja dia sibuk gitu. Tapi gue nggak ngeliat lu kesibukan yang berlebihan gitu, dan lu gue rasa lu friendly sama anak nih, terutama yang remaja ini ya. Amin. Soleh ya. Yang pertama remaja. Terus yang kedua itu SD kelas 3. Oke, cewek ya? SD kelas 3 cewek. Yang 3 nih. Yang ketiga itu baru usia 3 tahun setengah. Ramai dong rumah lu ya? Banyak. Perempuan semua lu paling ganteng. Iya. Anaknya laki yang terakhir. Iya, terakhir laki siapa namanya tuh? Itu Haitam Erlangga Putra. Haitam Erlangga itu kan, Haitam itu kok nggak salah nama ulama ya? Nama ulama dan penemu teori lensa. Oh bener kan? Iya. Oh bener teman-teman, Al-Haitami lengkapnya. Ibnu Al-Haitami, siapa ya? Gue lupa deh. Teman-teman bisa tahu ya, nanti bisa bantu ingetin. Ibnu Al-Haitam. Iya, Ibnu Al-Haitam ya. Itu adalah seorang penemu kamera obscura di zaman peradaban Islam, Golden Age of Islam ya. Iya. Oke, sekarang dia lagi ngapain nih si Al-Haitam nih? Menurut lu? Dia meninggal di usia 9 hari. Iya. Enggak, serius nih? Iya. Sorry, maksudnya wafat Bang, sorry Bang. Iya. Oh, gue nggak tahu nih. Jadi anak laki-laki Bang. Anak laki-laki pertama gue, satu-satunya. Oke. Dan dia meninggal itu di usia 9 hari. Gitu. Oke. Namanya Al-Haitam. Sebetulnya ini yang lo harapin nih. Ya, kan? bisa dibilang gitu sih. Lo harapin banget anak laki-laki buat ya friend yang bapaknya. Karena gue pernah lihat gini Bang. Gue pernah lihat podcastnya Tora Sudiro sama siapa ya, gue lupa. Gue nggak tahu siapa deh. Artis kan, Tora Sudiro kan artis kan. Dia kan anak perempuan semua tuh. Terus ketika ada anak temennya datang gitu kan, laki-laki anaknya, pas Tora lagi bersihin motor gitu, dia kayak ngerasa, wah motor nih, iya. Terus Tora tuh nangis, Tora nangis men, katanya gila seandainya ini anak gue gitu. Dia bahagia gitu kan, anak perempuan semua. Karena perempuan kan pasti kan sibuk dengan kegiatan. Lu adalah orang yang memimpikan anak laki-laki, tapi dengan dikasih sih sama Allah. Tapi dengan 9 hari dia pergi Bang. Oh lu gimana lu? Lu lagi ninggalin sesuatu yang gak bermanfaat, lu fokus ngejar Allah. Allah kasih, lu Allah ambil lagi. Ada kecewaan atau gimana lu menginterpretasikan waktu pada lu kehilangan anak lu? Karena ini penting juga. Banyak teman-teman di sana yang kehilangan orang yang disayangnya, cuman nggak paham maksud Allah itu apa gitu. Lu bisa nggak sih nge-delivery ke kita, kasih tahu kita sikap lu tuh gimana waktu Allah ambil
sesuatu yang lo pengen banget gitu. Tapi gue merasa orang jadi orang yang sangat beruntung, Mal. Mana bisa beruntung, kan diambil bang. Nggak semua orang kuat misalnya pada saat itu. Gak semua orang kuat. Nggak semua orang kuat. Kalau lo berat lo nggak usah lanjutin, tapi ini penting buat teman-teman sih mengenai sekarang banyak bang teman-teman yang kesehatan mentalnya keganggu ya. Soalnya tisu boleh. Oke. Ini emang agak dalam sih omongan, cuman emang harus dibicarakan ya, karena ini aku jadi nangis nih harus ya. Teman-teman, kalau lebih spesifiknya sih malah pada saat itu gue ngerasa gue lagi disayang-sayangnya sama Allah. lu ngerasa lu disayang sama Allah, Allah ambil. Makanya sedih ini bukannya apa ya, lebih ke apa ya, kok lu sesayang ini sama gue gitu loh. Tapi gue kayaknya masih belum yakin kalau gue bisa ngejalanin ini semua karena Allah gitu. Tadinya. Gitu. Karena gimana pun juga kan pada saat kita kehilangan sesuatu pasti ada rasa yang pertama kita rasain adalah kenapa sih gitu. Sedangkan kita coba lagi ada di jalur yang seharusnya gitu. Iya. Gitu. Jadi pada saat itu sebetulnya gini ceritanya, Ran. Qadarullah itu kejadian istri hamil itu anak keempat berarti ya. Hitam itu anak keempat gua. Alhamdulillahnya lagi ada satu project yang bener-bener emang gue pengen gitu loh, karena emang itu salah satu project corporate pertama gua. Oke. Sama beberapa teman-teman foto dan videografi juga. Jadi benar-benar satu sisi itu gue dikasih sesuatu, satu sisi juga gue diuji oleh mungkin dia nggak tahu deh, dari sisi banyak yang ngomong termasuk guru kita juga kan, ini pasti ada pesan di balik itu semua. Ada kekuatan yang bisa melampaui pikiran kita gitu dalam menghadapi satu situasi gitu. Dan itu yang gue rasain gitu. Di saat gue harus bolak-balik waktu lulus itu, proyek kan di Sawangan. Kemudian istri gue itu dirawat di RS Koja. Jadi pagi gue nyiapin baju-baju segala. Pada saat itu COVID lagi naik-naik itu tahun 2021 itu sekitar bulan Juli itu lagi naik-naik nih. Bini ngerasain mulus mau lahiran. Jadi kemana-mana harus tes kan. Tes pertama langsung tuh positif di rumah sakit mana di Cawang tuh, Budi Asih. Nah situ akhirnya di sana nggak ada perawatan segala macam, akhirnya dipindah ke Koja ujung Priuk dekat terminal Peti Kemas. Ya udah, karena berhubung ada project itu juga, company profile itu, akhirnya gue selama kurun waktu hampir 2 minggu, nggak sampai 2 minggu sih, hampir 2 minggu, sekitar 10 harian atau 11 harian gitu, bolak-balik rumah Ciracas, Sawangan, Koja, pulang baru pulang ke rumah, gitu-gitu aja tuh selama seminggu untuk nganterin baju segala macam, harus ganti tiap hari, ini tiap hari segala macam, ya prosesnya kayak gitulah. Karena memang nggak feeling juga sih pada saat itu dikasih cowok gitu. Seneng banget. Yang sempat sebetulnya gue ini juga kan kalau kan ngasih tahu, sebetulnya juga nih teman-teman dia ngasih nama hitam itu, tapi dia lebih mengartikannya ke pada saat itu ke elang ya. Iya, ke elang. Karena gue sempat dipanggil elang juga waktu kerja di salah satu departemen store. Lebih ke situ. Jadi ya cerita singkatnya lahir. Kemudian di satu sisi gue juga sedang mengerjakan satu proyek yang menjadi impian gue gitu kan.
iniin corporate, kemudian istri gue alhamdulillah lahiran dengan selamat. Tapi memang itu prematur saat itu, makanya ya sekarang yang gue rasa saat itu cuman memang malah ke ya Allah sayang banget. Oh jarang juga nih, soalnya bang temen-temen nih kebanyakan ya luar sana itu ada yang bahkan sampai kayak kesel sama Allah, nyalain Allah, kata Allah sayang sama kita tapi Allah ambil nih, kata Allah sayang sama kita tapi Allah ambil apa yang kita mau. Oh itu kan interpretasi yang salah menurut gue. Tapi lu di sini lagi kondisi kayak gitu lu tetap husnuzan sama Allah karena terserah Allah gitu kan kayak. Dan mungkin yang sekarang lu belum jadi nih keinginan punya laki-laki nih, tapi Allah udah kasih 3 anak perempuan kan. Ya kan sih kan? Iya. Ya kan itu luar biasa sampai yang kekuatannya itu sih ya juga dari teman-teman karena gue juga ikut kajian gitu ya. Kajian Gurobah ini gitu. Karena memang ada beberapa ilmu yang disampaikan itu ya masalah untuk pengembangan diri dan kuat gitu. Untuk base kita untuk benar-benar yakin gitu. Iya betul. Segala sesuatunya itu emang udah ada yang ngatur dan segala sesuatunya itu memang udah sesuai sama kitanya. Jadi ya harus terima. Benar-benar. Berarti kayak gitu. Berarti sebelum ladies kita kadang suka mikir masalah yang kita miliki, ngerasa bahwa kita paling banyak masalah gitu, paling sakit gitu. Sering kan dikasih diuji sedikit misalnya kasih Allah sakit misalnya. Mungkin suatu musibah yang bikin kita sebenarnya itu nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kita kadang kayak Allah kok gini banget ya. Tapi kalau kita berkaca pada permasalahan orang lain gitu, orang banyak ya. Misalnya kayak musibah yang sedang waktu itu dialami Bang Heru nih. Pasti kita harus merasa ya kita belum apa-apa nih. Ada temen yang udah lebih parah beratnya tapi dia masih kuat gitu. Ini yang harusnya nguatin. Gitu. Teman-teman di manapun berada gitu ya. Kalau ada sahabat yang lagi drop gitu ya. Jadi jangan cuma hanya nyuruh sabar-sabar aja gitu. Sebenarnya yang kita suruh sabar itu yang dia udah sabar sebetulnya. Karena kita belum teruji gitu. Nah, kalau mau support tuh bener-bener rangkul dia gitu ya, temani gitu ya. Jangan disuruh sabar ini ujian, itu udah tahu sebenarnya kan. Udah tahu. Cuma butuh ditemani, butuh didengerin gitu. Dan kalau bisa langsung ambil ibrah apa yang didapat dari teman kita yang kena musibah gitu. Jangan sampai kita tertelat. Kayak misalnya orang sering ngomong gini bang, teman-teman kita misalnya kita ajak ngaji yuk gitu, ayo mulai lagi yuk deketin Allah gitu misalnya, antara aja pas tua gitu, wah gue belum dapet mujizat nih, gue dapet hidayah nih, jadi gue nggak bisa datang ngaji. Padahal kan hidayah kan harus jemput juga kan bang, ya kan? Dan hidayah kan setiap hari gitu. Kayak misalnya gue dengar cerita lo misalnya gue orang yang luar nggak kenal gitu, terus gue dengar cerita lo musibah adalah ketika bayi lahir gitu ya, Allah ambil, lu sedih gitu. Nah sebelum gue ngalamin gitu harusnya kan gue ya Allah gue harus berkaca dari dulu dan akhirnya gue mau deketin Allah gitu ya kan. Kayak ada orang meninggal di jalanan misalnya kita lihat wah orang meninggal gara-gara ngebut jalan itu, sebenarnya itu hidayah buat semua orang yang di situ kan sebenarnya kan, buat gue tobat nih kalau gue mati kayak dia gimana ya gitu loh ya. Misalnya gini penting. Itu cara menyikapi kan. Iya cara menyikapi. Tadi gue ngerasa sedih, ngerasa apa karena terharu bukannya cerita itunya, tapi ngerasa dapat banget tuh Allah kayaknya masih lagi sayang gitu. Jadi bisa dikatakan kalau semua ibaratnya entah itu kesusahan, sakit ataupun segala sesuatu yang terkadang nggak kita harapkan itu datang gitu, apalagi itu dalam bentuk musibah atau segala macamnya. Ini teman-teman pada saat itu sih pengalaman gue belajar menyikapi kalau Allah itu lagi sayang sama kita, ambil kesempatan itu gitu. Betul. Ambil kesempatan itu dalam artian untuk lebih kita sering minta lagi sama Allah. Minta lagi biar apa? Biar kita tambah kuat dan tahu harus kemana gitu. Intinya gitu sih. Dan ya alhamdulillah setelah kejadian sebelum atau setelah kejadian itu makanya kan ketemu teman-teman di Gurobah juga, kemudian juga ketemu guru. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah sekarang bisa ketemu ya habaib segala macam ya. Banyak lah. Bener. Banyak lah. Lu deket sama Habib Abu Bakar bin Hud Al-Atos, pemimpin kajian Riyadul Jannah ya Sana Kayangan. Gue nggak tahu kenapa tuh Habib sering banget WhatsApp SMS-in dia buat datang.
Ya, siapa dia kan gitu kan, siapa dia. Mungkin kalau dia nggak ketemu sama teman circle yang baik gitu ya, dia nggak bakal ketemu sama Habib. SMS-in dia buat ngundang kajiannya, itu luar biasa Bang. Alhamdulillah sih, memang sosok beliau tuh memang sosok yang humble ya, emang yang ramah banget sama jamaah juga, kemudian juga memang sangat-sangat perhatian sih. Itu salah satu sosok Habib di Depok yang apa ya, menarik perhatian lah. Iya benar. Apalagi pemuda-pemuda kayak teman-teman gitu ya. Kalau gue masih bilang pemuda apa enggak ya kan? masih pemuda itu kan bukan soal usia, jiwanya ya. Iya gitu ya. Jiwa muda. Iya. Bang, setiap masalah-masalah lu nih, lu berhasil ngelaluin ya, semakin lu pendewasaan terus gitu ya, semakin lu bisa juga support teman-teman yang muda masih biar ayo bangkit gitu, ayo semangat, jangan masalah ini pasti setiap masalah pasti akan kelar gitu. Apakah lingkungan teman-teman guru ngaji lo atau siapa ini ngaruh gak sih buat kematangan lo dalam menyikapi setiap musibah? Sangat pengaruh sih. Pengaruh. Gini, ada satu cerita sih sebetulnya gue untuk menganalogikan sesuatu hal yang menyangkut ini, masalah apa ya, kita kadang-kadang kita kan kalau di satu komunitas atau di satu circle itu kita mau dihargain ya, mau dihargai ataupun kita merasa dibutuhkan segala macamnya. Jadi gue pernah dapat cerita itu soal seorang apa, violinist apa ya, pemain biola terkenal dia dari Inggris. Dia ceritanya mau manggung nih ke Amerika. Udah fix tuh waktunya kan, dia apa namanya, untuk nonton dia aja itu satu orang itu dikenakan, satu penonton itu $100 gitu. Nah dia kayak ngadain sosial eksperimen nih buat diri sendiri. Kita dia ngamen. Boleh nyamar ya? Iya. Dia ngamen di stasiun, di satu stasiun di Amerika, gue nggak tahu tepatnya di mana. Dan dia mainin lagu yang bakalan dia mainin pada saat dia konser. Iya. Nah saat itu dia cuma dapat berapa sen gitu dari hasil performnya dia selama 1 atau 1,5 jaman. Oh ya bukan itu masalahnya gitu. Beberapa hari kemudian konser jalan dong. Ternyata itu full dengan sold out dengan kapasitas maksimal tuh di tempatnya dia manggung. Jadi dari cerita itu kan kita bisa lihat ya, kita juga harus memperkenalkan diri kita atau memberitahukan itu di lingkungan yang tepat juga gitu. Jangan sampai kita juga salah memilih lingkungan gitu. Kalau kita ibaratnya mau kontribusi, kita juga harus lihat lingkungannya seperti apa. Benar. Memang sama-sama menghibur kan pada saat itu kan. Sama-sama main biola, sama-sama itu, tapi di tempatnya gitu. Jadi pilihlah tempat yang memang terbaik buat teman-teman untuk melakukan atau memperlihatkan kemampuan teman-teman. Jadi yang gue ini ya mudah-mudahan saat ini dan seterusnya pilihan terbaik gue untuk berkontribusi adalah di jalur dakwah ini. Itu bisa yang baru bisa gue iniin. Kontribusi lah. Keren banget nih. Groupers dan Global Ladies, kau statement dulu deh. Nih udah di ujung, sebenarnya masih banyak banget ngomong tapi cuma waktu kita ya nggak cukup. Tolong Bang, lo ajak tuh anak-anak muda, mungkin lo motivasi mereka dengan closing statement yang lo akan lakukan, silakan. Buat teman-teman semua, terus semangat, cari segala sesuatu yang positif, cari kesukaan ataupun hobi teman-teman yang membawa atau mengarahkan teman-teman ke suatu hal yang baik. Karena sampai kapanpun kebaikan itu akan diingat sama orang-orang dan bakal menjadi jariah kita ya, ibaratnya seperti itu sih, mudah-mudahan ya. Apapun itu ya. Jadi jangan takut untuk terus berbuat baik, jangan takut untuk terus mencari tempat-tempat yang baik, dan jangan takut juga untuk menjadi orang yang baik. Walaupun dijelasin orang, tetap jadi orang baik. Ya itu cerminan dari Rasulullah. Jadi apa yang tadi Bang Heru katakan ini adalah
gambaran utuh akhlak Rasulullah ya. Karena akhlak teman-teman, akhlak selama ini selalu dimaknai dengan sikap ya. Padahal luas sekali. Jadi akhlak itu adalah kondisi jiwa. Kayak Bang Heru tadi nih. Ketika anak yang terakhir yang bontot yang paling dia pengenin Allah ambil wafat gitu ya. Tapi Bang Heru ini akhlaknya oke banget. Kondisi jiwanya tetap stabil, tetap husnuzan sama Allah bahwa Allah ini cara Allah ngasih sayang gitu. Jadi saya nanti minta terus sama Allah, minta ampunan terus Allah dekat gitu. Wah ini keren banget. Oke, Guru Brothers dan Guru Ladies, thank you udah bertahan lama dan sampai habis kita ngomongin soal siapa dia. Sekarang udah tahu kan siapa dia. Kalau mau ketemu dia kemana, lo ikut aja di kajian Guru Baikru 2 pekan sekali bersama teman-teman yang lain karena dia akan menjadi tim dokumentasi bersama teman-teman dari Lepro ID. Oke. Dan ini juga thank you banget buat Lepro. Thank you banget buat Guru Brothers dan Guru Ladies. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goroba Youth Crew cabut dulu. Bang. Thank you Bang. Oke, thank you banget Bang. Oke.